Bila berawalan com, filenya itu komponen. Apabila berawalan mod, berarti dia modul, ya. Kalau PKG dia plugin. Jadi Jevon menggunakan plugin. Maka ketika menggunakan plugin, yang perlu dicek pertama kali adalah set modulnya setelah diinstal. Jadi seperti biasa setelah diinstal, ya kita bisa nambahkan, lalu kita cek sesuai dengan awalan atau informasi file namanya, ya. Jadi kita bisa cek di situ, ya, langsung ke bagiannya. Jadi apabila tadi ceknya pada bagian tadi ya sudah diinstal, lalu kita seperti biasa di sistem kita bisa melihat karena PKG plugin, saya cek set modul tentunya. Di sini telah ada modulnya, ya. Coba perhatikan ada banyak dia bisa display, ya. Ada filternya, ada customnya, ada latest eventnya, ada legend modulnya. Nanti kita tinggal pilih yang mana untuk diaktifkan. Nah, misalnya salah satunya ada legend modul. Di sini kita bisa lihat settingannya, ya. Kemudian kita bisa juga melihat settingan lain, ya. Selain di situ, di sini ada event modul. Nah, di event modul dia minta return to dashboard, ya. Jadi saya pastikan bahwa beberapa penggunaannya perlu dicek lagi, ya. Ada
custom modul, ini switch view modul, ada banyak ya, jadi kita tinggal pakai yang mana. Nah, karena di sini tadi saya cek menggunakan komponen ya, pakai theme ya, jadi ada menu komponennya. Jadi saya coba pastikan bahwa settingan dashboardnya ada di komponen. Saya cek ya satu-satu ya, dia menggunakan modul. Ya, dia pakai kategori ya dan seterusnya. Jadi saya cek ternyata di bagian komponen ada penyertaan modulnya. Jadi JEvent-nya memiliki modul. Ini dia. Ini dashboardnya. Nah, karena kita mau buat ini ya, jadi pastikan bahwa kita bisa membuatnya satu persatu ya. Misalnya di kegiatan kampus ada organisasi dari prodi teknik lingkungan ya, biasanya ada, kalau di TI ada Himatif ya, itu organisasi kemahasiswanya. Mungkin di teknik lingkungan juga ada. Silakan dicek ya kan, apakah mana yang menjadi agenda-agendanya ya. Jadi ini settingannya lumayan komplit ya, tinggal dicoba aja satu-satu. Ini nanti kalau udah jadi bisa di manage, kategori, kalender, bahkan layoutnya juga bisa di custom begitu ya. Silakan dicoba ya, mulai dari dashboard yang ada di komponen di sini ya, di event ya, bisa buat create event dulu, atau seperti biasa kita buat kategori ya. Misalnya ini apa ya, kita buat ini bulan Mei 2022 ya. Jadi kita buat kategorinya per bulan misalnya. Kemudian kita buat eventnya apa. Jadi ini connect langsung ke apa ya, misalnya apa ini ya, Mei ini kegiatannya misalnya UAS misal ya, sebentar lagi UAS. Jadi kita bisa buat informasinya, atau kita bisa nambahkan deskripsinya di sini, atau Komting biasanya dapat dari Kaprodi atau Sekprodi mengenai informasi. Itu pengumuman ya. Jadi kalau di sini hanya informasi agenda UAS-nya saja.
Jadi kita seperti kalender akademik ya. Jadi yang punya kalender akademik ya, tiru aja itu ya. Ada Komting? Jidan ada kalender akademik? Ada Bu. Nah, di share aja ya kan, di situ ada kegiatan-kegiatannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, selama annually ya, year. Jadi 1 tahun. Disesuaikan aja ya. Silahkan dibuat kategorinya. Nanti di share ya. Termasuk ke saya di share buat masing-masing ya. Di sini judulnya, periodenya kalau ada silakan dioprek ya. Di sini ada locationnya karena ini lumayan komplit ya. Jadi silakan dibuat. Ya, dikasih di share ya Jidan. Baik Bu, sebentar saya lihat dulu kalendernya. Ya, ini sudah buat eventnya. Kemudian ada tadi kategorinya, misalnya ya, salah satunya ya. Kemudian jadi tadi misalnya kalau mau sekalian ya kalender akademik ya. Jadi enggak masing-masing, misalnya langsung semua gitu ya. Ini silakan mana yang mau diaktifkan, dipublishkan. Ini untuk yang customnya, mungkin ada syarat-syaratnya ya. Ya kalau nggak ada yang perlu di custom ya nggak usah ya. Misalnya saya cancelkan, pakai yang ada aja.
Ini kalau ada menunya ya, jadi kalau menu, kalau pakai menu, jadi kita klik nanti targetnya kemana ya, ke satu file itu. Ya kalau nggak ada buat nggak apa-apa. Jadi kita kalau mau buat sendiri, nanti kita buat menunya sendiri, misalnya kalender akademik. Di bagian akademik, selain ini mahasiswa dan dosen ada kalender akademik ya, bisa kita tambahkan.
ya mungkin kecil jadinya ya. Jadi bisa diatur nanti apakah di kanan, di kiri ya. Ini saya buat jadi 11 Mei ya. Harusnya ini ngelingnya kemana gitu ya, dibuatlah. Jadi tadi tinggal diklik-klik aja. Tadi nggak muncul karena ini pada bagian ininya. Jadi pada bagian modulnya, jadi kita ada setting lah banyak-banyak mirip kayak kalender akademik ya, tanggal-tanggalnya. Jadi kategorinya kalender akademik aja, 2022 atau semester apa ini namanya ya. Itu nama kategorinya, nanti bisa diganti. Dan pastikan pada bagian ini menu assignment-nya on all pages ya, on all page. Jadi bisa muncul gitu. Apakah dia mau diletak di tengah, di atas, di bawah, itu terserah ya, tergantung selera. Diwarnai, di custom karena ini sangat standar sekali. Tadi saya tengok gitu ya. Oke, masih di tengah dia. Jadi di kalender modul menu assignment-nya harus on all pages juga. Ya, kemudian saya letak di kanan, berharap lebih besar ya, atau kita bisa setting ukurannya. Ya, misalnya di sini ya. Jadi kalau yang ini masih latest enhance-nya dia sepertinya harus yang pro supaya mirip, bisa ada thumbnail-nya, tapi let's see nanti kita cari yang lain. Nah, di kalender akademik ini kita bisa warnai, kita bisa percantik, kita bisa buat apa yang mirip lah ya. Jadi di sini ini kita buat namanya J-Event Calendar Module, yang kita ganti lah ya, jadi kalender akademik lah berarti ya. Yang mana dia tadi posisinya dia di right ini. Jadi kalau ini situsnya Prodi D3 Teknik Lingkungan, berarti agenda 1 tahun itu prodinya ngapa-ngapain aja gitu selain kalender akademik. Nah, itu bisa juga, misalnya nanti penerimaan mahasiswa baru itu kapan ya, inaugurasinya kapan, orientasi siswanya ya, masa orientasi siswanya kapan gitu ya, atau mungkin ada pengajian bisa dibuat, atau mungkin ada event-event lain lah ya, conference, seminar internasional ya, atau ada kuliah tamu ya kan, atau kuliah umum ya. Kemudian ada banyaklah kegiatan yang bisa di luar kalender akademik. Jadi satu, punya kalender akademik sebagai informasi basicnya ya, untuk kita buat seperti itu ya, 1 semester ya, 1 tahun 2 semester ya, atau kalau ini mewakili prodi teknik lingkungan, kita bisa buat agenda-agenda lain yang kira-kira mahasiswanya akan cukup melihat itu dan bisa tahu gitu. Oh iya, kita bisa tahu kadang kalender akademik ini hilang, jadi kalau kita bisa lihat situsnya, jadi kita bisa ingat gitu. Oke, kemudian ada event-event apa dari prodi, dari mungkin fakultas juga kita bisa tahu gitu. Kegiatan-kegiatan dosen, kegiatan-kegiatan mahasiswanya, ataupun tenaga kependidikannya. Sebenarnya ini kalender akademik. Ya, jadi silahkan diisi ya. Modul yang ini dipercantik tampilannya di bagian komponen ya. Apakah misalnya nge-link pada satu menu, nah larinya kemana? Ke kalender akademik bisa juga. Misalnya
tanggal ini ya. Kita klik ya, harusnya ada ini event legend modulnya di sini apa-apa aja. Enggak ini yang ini dia event kalendernya. Tanggal berapa tadi? 11 Mei ya di sini. Kita bisa ngapain aja gitu ya, nggak perlu nggak usah ditampilkan. Kalau kalian ngerasa nggak perlu jamnya atau siapa yang upload gitu ya, kategorinya apa ya di hide aja. Tadi kan ada banyak settingannya yang yes ya, defaultnya yes, bisa di ini ada by month, kalender eventnya ya ini. Ini bisa nih dibuat kalender akademik. Jadi kalender event ini ada ditambahkan di sini. Ini mahasiswa, ini dosen, tambahkan ini satu kalender akademik. Ya. Jadi saya pengen nengok nanti supaya ini bisa nih jam berapa dan waktunya kapan gitu ya. Yearly nih ya. Jadi ini karena saya buat semuanya nampil, kalender akademiknya, J-Event Legend modulnya, event kalendernya, dan ini belum diganti namanya. Jadi bisa disesuaikan lah dengan judulnya nanti ya, dicantikin. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, tinggal dicoba aja. Udah di-sharing, Jidan? Sudah, Bu. Oke, silakan ya dibuat kalender akademiknya ya. Ya kalau Jidan mungkin ada sekretaris prodi, bisa tahu agenda-agenda apa aja yang mau dibuat di prodi. Ya biasanya Komting bisa bertanya kepada sekprodinya atau admin TU-nya gitu ya, mereka punya biasanya. Namun dari saya ingin lihatlah salah satu apa yang dibuat, perkembangannya sampai mana. Galuh bisa di-sharing? Galuh, ada Galuh? Iya Bu, izin Bu, saya pakai HP Bu. Laptopnya lagi nggak bisa Bu. Saka? Saka ada Saka? Izin Bu, saya juga pakai HP Bu. Ya, laptop yang saya pakai untuk SI kemarin dibawa kakak saya Bu. Oke, jadi mungkin nanti saya bisa melihat lah ya perkembangan apa yang sudah dibuat dari hari ini. Saya ingin lihat sampai mana, sejauh mana websitenya, di screenshot, terutama di bagian event kalender ini mengenai kalender akademik yang ditambahkan atau mungkin tambahan-tambahan lain lah yang ada ikut-ikut organisasi dari Prodi S1 Teknik Lingkungan ya. Mungkin ada ketua, sekretaris atau anggotanya di sini bisa diminta, dan sebagai tambahan saja di kalendernya Prodi Prodi S1 Teknik Lingkungan ya, supaya bisa tahu. Jadi ini kalender akademik, ini kalender apa namanya, apa nama organisasinya, jadi masing-masing ya. Nanti silahkan di screenshot ya dan diupload ya tentang menu-menu yang dibuatnya, diupload di e-learning. Nanti saya buat ya sampai pukul 10.12. Nanti ada pukul 5 paling lama ya untuk dikumpulkan ke e-learning. Saya rasa waktu yang tersisa silahkan dipergunakan untuk membuat kalender akademik dengan menggunakan J-Event-nya. Terima kasih.